Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa codingan yang kami gunakan pada Google Colab pada project yang kami kerjakan. Nah, pada sel pertama yaitu kami melakukan instalasi library. Nah, pada sel pertama ini dilakukan instalasi beberapa library yang akan digunakan selama proses pengembangan dan pengujian model. Nah, library yang kami gunakan yaitu RoboFlow, Ultralytic, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, RoboFlow digunakan untuk mengakses dan mengunduh dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Ultralytic digunakan untuk sebagai framework utama untuk menjalankan model YOLO V8. Dan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membantu visualisasi data serta menampilkan grafik hasil pengujian dan benchmark pada tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pada sel kedua itu kami melakukan download dataset dari RoboFlow. Nah, pada sel kedua ini dilakukan proses pengambilan dataset dari platform RoboFlow itu sendiri. Nah, pertama dibuat koneksi ke akun RoboFlow menggunakan APK. Setelah itu, sistem mengakses workspace dan project dataset yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu versi dataset yang akan digunakan dan dataset tersebut diunduh dalam format YOLO V8. Nah, dataset inilah yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam proses validasi dan evaluasi model deteksi objek. Lalu yang pada sel ketiga itu kami melakukan upload model. Nah, pada sel ketiga ini dilakukan proses upload model yang telah dilatih sebelumnya, yaitu filebase.pt. Nah, file ini merupakan hasil pelatihan model YOLO V8 yang memiliki performa terbaik berdasarkan proses training yang telah dilakukan. Dengan melakukan upload file, model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training dari awal sehingga waktu pengujiannya menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya itu pada sel 4 kami melakukan load model YOLO V8. Nah, pada sel 4 ini kami melakukan pemanggilan atau loading model YOLO V8 menggunakan library Ultralytic. Nah, pada file yang telah diunggah sebelumnya dimuat dalam variabel sehingga siap digunakan untuk menjadi proses evaluasi maupun inferensi. Nah, pada bagian akhir itu ditampilkan informasi nama kelas yang dikenali oleh model. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model hanya memiliki satu kelas yaitu makanan. Hal ini menunjukkan bahwa model memang dirancang untuk melakukan deteksi objek makanan sesuai dengan dataset yang digunakan. Nah, pada sel 5 yaitu kami melakukan evaluasi model awal. Menggunakan dataset validasi, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui performa model sebelum dilakukan proses optimasi. Nah, parameter yang digunakan dalam evaluasi meliputi MAP 50, MAP 50 sampai 95, precision dan recall. Pada MAP 50 digunakan untuk mengukur tingkat akurasi deteksi objek pada threshold intersection over union sebesar 50%. Pada MAP 50 sampai 95 menggunakan metrik yang lebih ketat karena menghitung rata-rata akurasi pada berbagai nilai threshold sehingga dapat memberikan gambaran performa model secara lebih menyeluruh. Nah, pada precision digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan seluruh prediksi yang dihasilkan model. Dan sedangkan recall itu sendiri digunakan untuk menunjukkan kemampuan model dalam menemukan objek yang sebenarnya ada pada dataset. Nah, pada hasil evaluasi model awal diperoleh nilai MAP sekitar 0,93 yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi deteksi cukup baik. Nilai MAP 50 sampai 95 itu diperoleh sekitar 0,58, menunjukkan performa model ketika diuji menggunakan standar evaluasi yang lebih ketat. Selain itu, precision sekitar 0,96 yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi yang dihasilkan model merupakan prediksi yang benar, sedangkan nilai recall sekitar 0,83 menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar objek yang terdapat pada dataset validasi. Nah, pada penjelasan sel 1 sampai 5 ini, pada tahap ini telah dilakukan persiapan lingkungan kerja, penggunaan dataset, pembuatan model YOLO V8, serta evaluasi performa awal model. Nah, hasil evaluasi ini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk membandingkan performa model setelah dilakukan berbagai teknik optimasi pada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra dengan NIM 213912002 dari jurusan Teknik Komputer. Saya akan menjelaskan tentang proyek kami berjudul optimasi model deteksi makanan dari sel 6 sampai 9. Jadi,
Saat memasuki tahap optimasi model, langkah pertama yang kami lakukan di sel 6 adalah melakukan persiapan lingkungan. Di sini kami menginstal beberapa pustaka penting seperti Ultralytics, ONNX, ONNX Runtime, dan ONNX Sim. Selain itu, kami juga mengimpor modul dasar seperti Torch dan NN untuk memanipulasi arsitektur jaringan neural, serta menentukan path file model terbaik kami, yaitu base PT beserta konfigurasi datasetnya. Selanjutnya, pada sel 7 kami membuat sebuah fungsi bantuan bernama benchmark. Fungsi ini sangat krusial karena digunakan untuk mengukur performa komputasi modern secara objektif menggunakan sebuah data dummy. Ada 3 parameter utama yang dihitung oleh fungsi benchmark ini. Pertama adalah latensi, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan model dalam satuan milidetik untuk memproses satu gambar. Kedua, FPS atau frame per second, untuk melihat berapa banyak bingkai gambar yang bisa diprediksi oleh model dalam 1 detik. Dan ketiga adalah ukuran model dalam satuan megabyte, untuk melihat seberapa besar memori penyimpanan yang dihabiskan oleh file model tersebut. Kemudian, setelah fungsi benchmark siap, di sel 8 kami melakukan pengujian baseline. Baseline ini adalah performa awal model asli kami sebelum diapa-apakan, yang nantinya akan dijadikan tolak ukur perbandingan. Dari hasil pengujian baseline pada resolusi gambar 320, model kami memperoleh nilai akurasi MAP50 sebesar 0,8574. Untuk kecepatan komputasinya, model baseline mencatatkan latensi 66,68 milidetik atau setara dengan 15 fps dengan ukuran file sebesar 6,22 MB. Terakhir, di sel 9 kami menerapkan strategi safe pruning sebesar 5%. Menggunakan modul Torch and Utils Prune, kami memangkas 5% bobot terkecil yang kurang signifikan pada layar konvolusional arsitektur YOLO V8 kami. Agar aman dan akurasi tak anjlok, kami sengaja mengecualikan layar deteksi utama yaitu CV2 dan CV3 dari proses pemangkasan ini, sehingga total ada 27 layar yang berhasil di pruning. Karena struktur bobotnya telah berubah setelah pruning, kami wajib melakukan fine tuning setelah pruning. Model dilatih kembali selama 30 epoch menggunakan optimizer ADAM-W. Hasilnya, proses training berhenti lebih cepat di epoch ke-19 karena fitur early stopping. Saat dievaluasi, akurasi MAP50-nya justru meningkat menjadi 0,8787. Kecepatannya naik menjadi 21,91 fps dan latensinya berhasil ditekan turun jadi 45,63 milidetik. Ini membuktikan bahwa safe pruning berhasil membuat model menjadi lebih ringan dan cepat tanpa merusak akurasi deteksi makanan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ekspor model YOLO V8 yang awalnya berformat PTorch menjadi format Onyx FP32, serta di sini saya juga akan menjelaskan mengenai proses quantization yang dilakukan dari model Onyx FP32 menjadi Onyx In8. Nah, di sini terlihat pada sel 10 yang mana ini merupakan proses ekspor model YOLO V8 yang awalnya berformat PTorch atau file base.pt sebelumnya itu menjadi ke format Onyx FP32. Nah, sebenarnya tujuannya untuk mengekspor ke Onyx sendiri yaitu supaya modelnya nanti itu bisa dijalankan pada runtime inference yang lebih fleksibel gitu, sehingga dapat dijalankan pada berbagai macam platform. Nah, pada proses ini terlihat bahwasanya model ini menggunakan presisi FP32 atau 32 bit floating point, sehingga akurasi model ini diharapkan tetap mendekati model dari baseline-nya. Nah, terlihat pada source code-nya di sini fungsi ekspor dijalankan dengan format Onyx dengan ukuran input itu sebesar 320. Kemudian menggunakan simplify-nya true dan juga dengan offset 12. Nah, kenapa di sini parameternya itu 320? Karena supaya itu ukuran inputnya itu bisa menjadi lebih ringan untuk proses inferensi. Nah, guna simplify sama dengan true di sini yaitu untuk menyederhanakan graph dari model ketika model ini itu dijalankan. Nah, terlihat di sini bahwasanya pada outputnya itu proses ekspor yang kami lakukan ini itu telah berhasil dan juga
modelnya itu disimpan dengan format base.onyx. Lihat juga pada output modelnya di sini itu menggunakan 3 juta parameter dengan 8,1 gflops. Nah, terlihat setelah proses ekspor selesai, hasil benchmarknya itu menunjukkan latensi yang dicapai adalah 88,54 ms dengan fps sebesar 11 fps dan juga dengan ukuran sebesar 12,14 MB. Nah, jika dibandingkan dengan baseline itu Onyx FP32 ini tuh masih mampu untuk mempertahankan akurasi, tapi dari sisi kecepatannya itu belum terlihat peningkatan yang signifikan gitu. Namun FPS-nya di sini tuh sebenarnya juga lebih rendah dan memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model baseline-nya tadi. Di sini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwasanya konversi ke Onyx FP32 ini tuh nggak selalu otomatis membuat modem menjadi lebih cepat, karena performanya sendiri itu tetap bergantung pada runtime dan juga perangkat yang digunakan. Oke, lanjut pada slide berikutnya, yaitu di sini merupakan proses quantization dari model Onyx FP32 menjadi Onyx IN8, yang mana tujuan dari quantization ini adalah mengubah representasi angka dari model FP32 atau 32 bit floating point menjadi integer IN8 atau 8 bit integer. Nah, secara teori, IN8 ini harusnya itu dapat membuat ukuran model menjadi lebih kecil dan juga proses komputasinya itu menjadi lebih ringan. Terlihat di sini pada bagian awal sel terdapat source code untuk membaca file data YAML, yang mana gunanya itu untuk mengambil informasi dari dataset yang kami gunakan. Di sini juga terlihat sebuah kelas yang bernama Calipeader, yang mana tujuan dari kelas ini itu adalah untuk membaca gambar validasi sebagai data kalibrasi. Nah, setiap gambar ini tuh dibaca menggunakan OpenCV, yang mana kemudian ukurannya kami ubah menjadi berukuran 320 kali 320 pixel dan juga dikonversi yang awalnya format BGR ke RGB, serta dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1. Lalu untuk bentuknya sendiri dirubah menjadi format tensor yang sesuai dengan input model yang kami gunakan. Nah, setelah setelah data kalibrasi ini siap, proses quantization ini dilakukan menggunakan fungsi yang bernama quantize static, yang mana model input yang digunakan adalah Onyx FP32, sedangkan outputnya adalah model Onyx IN8. Nah, pada proses ini juga digunakan format QDOKI dengan activation type KeyIn8 dan juga wake type KeyIn8. Nah, setelah semua proses quantization ini selesai, model Onyx ini diuji menggunakan benchmark dan yang sama seperti model sebelumnya. Nah, terlihat di sini bahwasanya setelah proses quantization itu selesai, latensinya itu meningkat, yang awalnya itu 88 menjadi 125,23 fps, namun fps-nya di sini menurun, yang awalnya itu 11,29 fps menjadi 7,99 fps. Dan juga di sini ada peningkatan perubahan ukuran size menjadi sangat lebih kecil. Pada awalnya yang berukuran 12,14 MB menjadi berukuran 3,32 MB. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya IN8 ini itu tidak selalu otomatis membuat model lebih cepat, karena performa dari IN8 ini itu juga sangat bergantung kepada dukungan runtime dan juga hardware yang digunakan untuk menjalankan program ini gitu. Dan juga kita juga dapat menarik kesimpulan bahwasanya proses quantization Onyx IN8 ini berhasil mengurangi ukuran model, tapi belum berhasil untuk meningkatkan kecepatan inferensi pada environment yang digunakan untuk pengujian model ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan dari sel 12. Nah, yang mana pada tahap ini itu tuh dilakukannya proses konversi model hasil pruning ke format HTML agar dapat digunakan untuk deployment yang lebih efisien. Nah, selama proses konversi, sistem secara otomatis menyesuaikan kebutuhan library dan menghasilkan model dalam format HTML. Nah, hasilnya itu proses ekspor berhasil dilakukan dan menghasilkan model dengan ukuran sekitar 11,6 MB, sehingga siap digunakan untuk pengujian performa. Nah, untuk selanjutnya ini, itu tuh digunakan untuk membuat fungsi benchmark yang bertujuan mengukur performa model HTML. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan menjalankan inferensi berulang pada gambar uji setelah proses pemanasan, agar hasilnya lebih stabil. Dari pengujian tersebut, eh dari pengujian tersebut dihitung tiga parameter utama yaitu latensi, FPS, dan ukuran model sebagai dasar evaluasi efisiensi model. Nah, pada tahap selanjutnya itu fungsi benchmarknya itu dijalankan untuk menguji model HNN yang telah diekspor. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh latensi sebesar 30,99 ms dan ukuran model sebesar 11,51 megabyte. Dari hasil tersebut itu tuh menunjukkan bahwa modelnya mampu menjalankan inferensi dengan cepat serta memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga sesuai untuk implementasi pada perangkat yang sumber dayanya terbatas. Nah, selanjutnya sel ini eh, digunakan untuk menyusun hasil benchmark seluruh model, kemudian menampilkannya dalam bentuk tabel dan grafik perbandingan. Grafik membandingkan tiga metrik utama yaitu IPS, latensi, dan MAP 50 pada beberapa model. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model pruning fine tuning ini memberikan model pruning sama fine tuning itu tuh memberikan performa yang paling seimbang dengan eh, dengan akurasi MAP 50 tetap tinggi sekitar 0,81. eh Latensinya itu paling rendah sekitar 39,99 ms serta FPS mencapai sekitar 25. Nah, sehingga menjadi mode terbaik untuk deployment karena mampu mempertahankan akurasi dengan efisiensi intervensi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tahap selanjutnya kita melakukan implementasi atau deploy ke Raspi. Nah, pada codingan untuk dijalankan di Raspinya, izin bertanya. Kita menggunakan library Ultralytic dan CV2. Lalu untuk modelnya sendiri, model yang telah hasil dioptimasinya itu merupakan di base NCNN model. Lalu di sini digunakan image size-nya itu sekitar 256 untuk meningkatkan FPS pada saat dijalankan pada Raspinya sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke contoh percobaan pada dijalankan di Raspi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa FPS yang dijalankan di Raspi sekitar 7 sampai 8 paling optimum dan penggunaan CPU hampir 90%. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan objek makanan. Dan objek berhasil terdeteksi.